Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala washabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai cara pentafsiran Al-Quran. Kita sudah membicarakan pada video sebelumnya mengenai cerita-cerita Israiliyat yang dibenarkan atau dibolehkan Rasulullah SAW penukilannya. Dan memang ini ada cerita-cerita tentang Bani Israel. Bani Israel ini adalah anak keturunan Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Di antara cerita Israiliyat maksudnya cerita tentang Bani Israel, anak-anak keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam ini adalah dalam surat Al-Kahfi. Yang tidak dibolehkan itu adalah mencari-cari sesuatu yang tidak ada manfaat. Jadi Islam itu mengajarkan kepada umatnya supaya tidak melakukan sesuatu yang tidak ada faedah dan tidak tidak ada faedah atau tidak ada manfaat bagi urusan syariat Islam. Jadi yang seperti itu tinggalkan. Tinggalkan. Begitu juga mengenai perbedaan pendapat. Walaupun perbedaan pendapat tersebut dibolehkan. Dibolehkan, tapi jangan sampai menghabiskan waktu mencari-cari yang tidak aman ada manfaatnya lagi. Mari kita lihat kisah Ashabul Kahfi di dalam surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 22 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman Sayaquluna a'udzubillahi minasyaitonir rajim sayaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajaman bil ghaib wa yaquluna sabatu wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bidatihim ma ya'lamum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an dhahira wa la tastati fi minhum ahada. Jadi maksud ayat ini sayaquluna, mereka akan berkata. Siapa mereka ini? Mereka ini Ahlul Kitab Ahlul Kitab. Apa yang akan mereka katakan tentang Ashabul Kahfi ini? Jumlah orang dan anjing yang mengikuti atau menyertai mereka. Kata mereka apa? Mereka akan mengatakan salah satu rabi'uhum kalbuhum. Ashabul Kahfi ini ada 3 orang kata mereka. Yang keempatnya itu dari mereka adalah anjing mereka. Kemudian wayaquluna khamsah. Sebagian lagi dari mereka mengatakan 5 orang. Sadisum kalbuhum. Yang keenam itu anjing mereka. Rajaman bil ghaib. Padahal mereka ini menduga-duga menyangka-nyangka dengan perkara-perkara yang gaib gaib, nggak jelas kan, tapi mereka menyangka-nyangka, menduga-duga zon ini tidak membawa satu kebenaran tidak ada sedikit pun membawa kepada kebenaran. Mereka berzon menduga-duga, jumlah Ashabul Kahfi itu 3 orang, yang keempat anjing mereka. Sebagian lagi mengatakan 5 orang
Yang keenam anjing mereka. Kemudian ada lagi mengatakan wa yaquluna sab'ah, dan yang ada lagi mengatakan mereka itu ada 7 orang, wa minum kalbuhum, yang ke-8 anjing mereka ya. Kemudian Allah mengatakan kul rabbi a'lamu bidatihim. Katakan wahai Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui bidatihim, dengan jumlah mereka semua itu ya. Wa yaqulu ma ya'lamum illa qalil. Tidak ada yang tahu tentang mereka melainkan hanya sedikit orang ya. Jadi Allah sudah memerintahkan ya, hanya Allah yang tahu. Jangan suka menduga-duga, jangan suka menyangka-nyangka, jangan suka berzon ya, zon ini dugaan, sangkaan ya. Jumlahnya 3, yang keempat anjing. Jumlahnya 5, yang keenam anjing. Ada sebagian lagi jumlahnya 7 ya, yang ke-8 anjing ya. Kemudian fala tumari fihim illa mira'an dhahira. Janganlah kamu berdebat ya tentang jumlah mereka ya, melainkan dengan suatu keyakinan yang nyata ya. Jadi kalau nggak ada keyakinan jangan berdebat ya. Kita ini kadang-kadang gitu, berdebat tentang suatu perkara yang tidak ada ujungnya, hanya banyak sangkaan dan dugaan. Ini dilarang oleh Allah ya. Allah memberi contoh tentang Ashabul Kahfi. Ini juga digunakan untuk perkara-perkara yang lain ya. Kalau nggak ada ilmu ya, kalau tidak ada ilmu dan tidak yakin, jangan kamu berdebat, kata Allah ya, tentang jumlah mereka ini ya, jumlah Ashabul Kahfi. Kecuali kalau kamu punya suatu keyakinan yang nyata ya. Kemudian Allah juga berfirman wala tastafti fihim minhum ahada, dan jangan kamu tanya mereka ahlu kitab seorang pun ya tentang jumlah mereka itu ya, jumlah Ashabul Kahfi itu ya. Jadi jangan bertanya tentang jumlah mereka terhadap seorang pun dari mereka ahlu kitab ya, tentang jumlah orang-orang yang tidur di gua ya. Karena mereka sebetulnya juga zon kan. Tadi kan Allah sudah mengatakan ya, mereka itu rajman bil ghaib. Mereka itu menduga-duga dengan perkara yang gaib ya. Jadi ayat ini mengandung suatu adab ya. Adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang suatu berita yang tidak diketahui dengan yakin, tidaklah diperlukan untuk berdebat tentangnya ya. Jadi nggak payah, tak perlu ya, tidak ada manfaat, tidak ada faedah ya berdebat tentang suatu berita yang tidak diketahui dengan yakin ya. Jadi Allah mengajarkan apa yang seharusnya dilakukan. Dalam ayat ini Allah SWT telah mengisahkan 3 pendapat yang menyatakan jumlah Ashabul Kahfi ya. Pendapat yang pertama tadi mengatakan 3 orang ya. 3 orang, yang keempat anjing mereka. Pendapat kedua 5 orang, yang keenam anjing mereka. Nah 2 pendapat yang pertama ini adalah pendapat yang dilemahkan oleh Allah dengan firman Allah rajman bil ghaib. Mereka ini menduga-duga, mereka ini berzon, mereka ini menyangka-nyangka dengan perkara yang gaib ya. Kemudian pendapat yang ketiga yang menyatakan jumlah mereka itu 7, yang 8 itu anjing mereka ya. Pendapat yang ketiga ini didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan, kata Imam bin Katsir, menunjukkan kebenarannya ya. Jika pendapat ini tidak benar, niscaya Allah Subhanahu juga akan menolak pendapat ini ya. Sebagaimana Allah Subhanahu telah menolak 2 pendapat yang pertama tadi kan, mengatakan rajman bil ghaib, tapi pendapat yang ketiga didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna Allah
pendapat ini didiamkan oleh Allah menunjukkan ada kemungkinan kebenarannya ya. Kemudian Allah juga menunjukkan bahwa mengetahui jumlah mereka tidak ada manfaatnya ya. Jadi tidak ada manfaatnya. Allah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan Qur Rabbi a'lamu biddatihim. Katakanlah Muhammad, Allah SWT lebih mengetahui dengan jumlah mereka. Jadi sesungguhnya tidaklah mengetahui tentang jumlah mereka kecuali sedikit orang yang telah diberitahu oleh Allah SWT. Ya, jadi janganlah mencari-cari tahu sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Selain itu juga Allah berfirman, "Fala tumari fihim illa miran dhahira." Janganlah kamu berdebat ya. Berdebat tentang sesuatu yang kamu tidak tahu ya. Ini tentang jumlah Ashabul Kahfi ya. Enggak tahu kan, hanya berzon, nyangka-nyangka. Kamu berdebat ya, sampai kadang-kadang saling bermusuhan karena perdebatan ya. Makanya di dalam Islam tidak boleh agama itu dijadikan suatu perdebatan. Yang menang pun kalah, yang kalah juga kalah ya. Ibaratnya kalau kata pepatah menang jadi arang, kalah jadi abu, sama-sama rugi ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tumari fihim illa mira'an dhahira." Janganlah kamu berdebat tentang jumlah mereka kecuali dengan suatu keyakinan yang nyata ya. Ayat ini mengandung makna janganlah kamu memaksakan dirimu terhadap sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dan janganlah kamu bertanya-tanya tentang jumlah mereka yang tidak diketahui ya, kepada ahlu kitab ya. Wala tastafti fihim ya, minhum ahada ya. Jangan engkau bertanya mengenai jumlah Ashabul Kahfi ya, kepada salah seorang dari Alkitab ya. Sungguhnya mereka Alkitab juga tidak mengetahui jumlah mereka kecuali dengan menduga-duga, menyangka-nyangka ya. Jadi perkara ini adalah satu contoh yang paling baik ya, yang ada tentang hikayat perbedaan pendapat suatu kaum ya. Sungguhnya dikatakan semua pendapat tentang Ashabul Kahfi dalam ayat tersebut sesungguhnya semua pendapat yang dinyatakan tentang Ashabul Kahfi dalam ayat tersebut ya, Allah mengingatkan atas pendapat yang sahih dari semua pendapat dan menjelaskan yang batil dari semua pendapat. Kemudian Allah mengingatkan faedah yang dapat diambil dari perbedaan pendapat, bahwa agar tidak berkelanjutan ya, atau berkepanjangan perbedaan pendapat tentang suatu yang tidak ada manfaat padanya. Jadi sebetulnya tidak ada manfaat kan, berapa jumlahnya tidak ada manfaat kan? Yang perlu diambil iktibar itu ada suatu kelompok pemuda yang dimatikan oleh Allah ya karena beriman, kemudian dibangkitkan kembali. Berapa jumlah mereka tidak perlu, tidak ada manfaat ya. Jadi tidak perlu menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Jadi mereka ini sibuk dengan hal tersebut daripada sibuk dengan hal yang lain yang lebih bermanfaat dan lebih penting ya. Jadi Islam itu melihat sesuatu perkara ada manfaat atau tidak. Kalau tidak ada manfaat, tinggalkan. Beralih kepada yang lebih bermanfaat dan yang lebih penting ya. Adapun kaum yang mengaitkan perbedaan pendapat pada suatu masalah yang tidak ada diambil pendapat manusia tentangnya, maka hal ini adalah sesuatu yang tidak sempurna, ada kekurangan ya. Hal ini dikarenakan mungkin ada pendapat yang sahih tentangnya yang ditinggalkan ya. Atau suatu perbedaan pendapat
dihikayatkan dan dimutlakkan atas suatu pendapat dan tidak mengingatkan kepada pendapat yang sahih, maka hal ini juga kurang sempurna. Jadi jika mereka membenarkan suatu pendapat yang tidak sahih dengan sengaja, maka sungguh mereka telah berdusta dengan sengaja. Atau mereka tidak memiliki ilmu tentangnya, maka mereka telah melakukan suatu kesalahan. Demikian juga orang yang menyatakan perbedaan pendapat pada suatu yang tidak ada faedah padanya, atau menghikayatkan pendapat-pendapat yang banyak secara lafaz dan kembali hasilnya kepada satu atau dua pendapat secara makna, maka sungguh mereka telah menyia-nyiakan waktu, kan, habis waktu dan menghabiskan waktu pada sesuatu yang tidak benar. Maka hal ini seperti memakai pakaian dusta. Jadi kembali lagi ya kepada adab yang diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Janganlah kita menghabiskan waktu pada perkara-perkara perdebatan yang tidak ada manfaatnya ya. Wallahu a'lam ya. Pentafsiran yang selanjutnya adalah pentafsiran yang dikembalikan kepada perkataan para at-tabi'un ya. Ini kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.